Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Wit membuka pesan melihat tabungan koinnya. Lumayan juga ya koin si Wit ini. Sepertinya modalku sudah cukup sekarang. Hari ini rasanya aku akan mencari guild blacksmith sesuai dengan rencanaku. Sin pun berpindah ke sebuah guild blacksmith. Di sini terdapat dua orang yang sedang berdiskusi mengenai pekerjaan mereka. Di tengah perbincangan itu, Wit pun tiba-tiba datang. Dan ia langsung disambut oleh penjaga toko itu. "Hei bocah miskin, apa yang bisa aku bantu?" tanya dari pria berkumis itu. "Apakah kau kepala admin guild ini? Aku ingin belajar membuat senjata dan armor. Hanya saja, aku tidak ingin menjadi seorang blacksmith," ucap dari Wit. "Heleh, apakah kau tahu, kami tak mengajarkan skill kami ke sembarang orang. Yah, kami akan mengetesmu terlebih dahulu. Coba kau perbaiki perisai ini. Lalu kami akan mempertimbangkannya," ucap sinis dari pria itu. Dengan skill yang dimiliki Wit, ia pun berhasil memperbaiki perisai itu tanpa menggunakan alat satupun. "Wow, kau cepat sekali, dan perisai ini terlihat seperti baru. Oke, pertama-tama aku akan mengajarimu cara memakai palu dengan benar." Wit pun akhirnya mendapatkan skill blacksmith dan sekarang ia sudah dapat membuat sesuai dengan kreasinya sendiri. Pertama, aku harus meleburkan logam di api, lalu memalu logamnya agar bisa membuat suatu bentuk. Kemudian mendinginkannya dengan mencelupkannya ke dalam air dingin. Setelah itu memanaskannya lagi dan mengulang tahapan-tahapannya terus. Dan pedangnya pun selesai. Ini masih tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan memahat. Dan pedang seperti ini bisa saja dijual dengan harga 70 silver. Ini lebih menguntungkan daripada memahat. Oke, kalau gitu aku akan terus mencoba membuat lebih banyak lagi. Setelah 10 hari berlalu, Wit pun berhasil membuat senjata yang lebih kompleks dan ia membuat sebuah armor. Dan hanya dalam waktu singkat, di level blacksmith, ia sudah mencapai level 6. Ada ini si Wit yang penting cuan dulu ya. Akhirnya ya, Wit sudah tidak sanggup lagi memaksakan diri. Begadang selama 10 hari benar-benar melelahkan. Tapi setidaknya level blacksmithku naik dan aku juga sudah puas dengan hasilnya. Wit kemudian melanjutkan perjalanannya dan pergi ke sebuah toko pancingan. Astaga, ini Wit mau belajar apa lagi ya? Yah, dan benar saja. Wit berkata, "Aku ingin belajar memancing agar aku bisa makan," ucap Wit dengan penuh semangat. "Hah, bocah, kau lucu juga. Jadi kau bisa memasak ya bocah? Kalau ada waktu, maukah kau memasakkanku stew ikan pedas? Sebagai gantinya, aku akan memberikanmu umpan secara gratis," ucap dari pria tua itu. Tak lama kemudian, pesan pun muncul dan mengatakan kalau Wit telah mempelajari skill memancing dan mendapatkan 3 kril umpan memancing dari pak tua itu. Setelah itu, Wit pun pergi ke sebuah toko kain dan lagi-lagi Wit ingin belajar menjahit. Pelajaran pertama kita akan dimulai dengan menjahit kancing. Dan Wit pun berhasil mempelajari skill menjahit. Bener-bener ya nih orang, apalagi yang mau dipelajari setelah ini. Enak ya kalau ada game seperti ini, jadi nggak terbatas cuma satu job doang. Sin pun berpindah ke suatu pasar. Di sini Wit sedang mempraktekkan skill menjahitnya dan jadi tontonan para warga di sana. Bukankah itu pakaian? Hanya dari melihatnya saja sudah kelihatannya kalau bahannya tidak murah, ucap dari orang-orang di sana. Dan akhirnya dalam waktu singkat, Wit pun menyelesaikan baju buatannya dan membuat semua orang terpukau dengan skillnya. Level menjahit Wit pun telah mencapai level 5. Oke, sudah kuputuskan, semua skillku sudah cukup. Hanya masalah waktu saja aku mendapatkan penghasilan sungguhan, gumam dari Wit. Lalu di sini Sin berpindah memperlihatkan Wit sedang promo besar-besaran.
percayakan item kalian pada aku akan memberikan kalian promo perbaikan gratis. Aku akan mengembalikan durability item lama. Jika kau membawa sepotong kulit atau kain, aku akan membuatmu sebuah pakaian. Dan jika kau membawa koin baja dan perunggu, aku akan menempatnya menjadi item defensif. Aku juga akan memasakkan daging apapun dan menaikkan HP-mu sebanyak 150. Teriak Wit yang sedang mempromosikan jasanya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dan berusaha memprovokasi para warga untuk menghancurkan usaha Wit. Jangan percayakan orang itu. Semua yang dikatakan dan dilakukannya hanyalah sebuah skema untuk mengambil itemmu. Mana ada orang yang bisa melakukan semua itu? Provokasinya pun berhasil dan dia membuat para warga ikutan geram dengan Wit. Padahal aku belum mengatakan keahlianku memancing dan memahat. Kalau aku bilang masih ada skill lainnya, mungkin bisa dikata-katain nih sampai habis. Tapi aku gak boleh mundur gitu aja. Gumam dari Wit. Ia kemudian memanggil Death Knight dengan tujuan untuk menakuti mereka dan memberikan kredibilitas bahwa Wit bukanlah seorang penipu. Master, apakah kau memanggilku? Ucap dari Death Knight dengan nada yang berat. Ia juga di sana menyebarkan aura kegelapannya. Wanita yang tadinya banyak omong pun seketika kena mental dan mulai ketakutan, terutama dengan aura menakutkan yang tiba-tiba terasa setelah memunculkan Death Knight. Tak hanya wanita itu, orang-orang yang terprovokasi juga mulai mundur ketakutan. Sial, bukankah level Death Knight itu lebih dari 200? Dan orang yang memanggil Death Knight itu adalah Summoner atau Black Magician. Seharusnya orang yang berhasil memanggil Death Knight itu adalah seorang di level di atas 280. Gumam wanita itu dengan rasa menyesal. Wanita itu pun berusaha bersikap lebih sopan pada Wit, tapi karena ia masih ragu dengan kemampuan Wit, ia pun meminta Wit untuk memasakkannya sesuatu dengan daging yang dibawanya. Tapi kau harus membayar 30 koper untuk ini, ucap dari Wit. Wit pun mulai menunjukkan keterampilannya dalam memasak dan hasil itu pun berhasil meyakinkan warga di sana. Baiklah, makananmu sudah selesai, silahkan dicicipi. Akan kupastikan kau akan tersadar kalau aku bukanlah seorang penipu. Wanita itu pun kemudian mencicipi masakan Wit dan benar saja rasa masakannya yang sangat enak dan lumer di mulut. Sontak saja wanita itu langsung termakan oleh perkataannya sendiri. Dan bahkan ia lagi memuji kehebatan dari Wit. Mendengar testimoni dari wanita itu, para warga langsung percaya dengan kehebatan Wit. Bahkan mereka sampai mengantri. Wit pun memperbaiki berbagai jenis peralatan bertarung, membuat berbagai jenis pakaian dan memasak berbagai jenis makanan. Bagus, aku tak menyangka aku akan seviral ini. Kalau begini terus, aku akan cepat kaya, gumam Wit dengan penuh semangat. Ini si Wit kurang buat konten mandi lumpur aja ya. Lalu di sini, seorang kesatria meminta hal yang berbeda dari yang lainnya. Ia meminta Wit untuk mengukir bootsnya. Wit yang mendengar itu pun terkejut. Hah? Mengukir? Mengukir sesuatu di sepasang boot. Boot ini terbuat dari baja, tapi aku tak terpikir kalau boot ini tidak dapat diukir. Hanya saja, aku akan mencobanya dengan kemampuan memahatku, ucap Wit dengan optimis. Wit pun mulai memprosesnya dengan serius. Dan dengan kemahirannya dalam memahat, Wit berhasil menciptakan sepasang sepatu boot yang stylish. Widih, hasilnya keren juga ya. Emang si Wit ini nggak main-main kalau udah soal skill. Kau sangat keren, Wit. Aku sangat menyukainya, ucap dari pria itu. Setelah selang waktu beberapa jam, antrian pun tak ada habis-habisnya. Banyak orang yang masih di level pemula merasa sangat terbantu dengan kehadiran si Wit. Mereka dapat meminta tolong apa saja padanya dengan bayaran yang murah dan berkualitas serta pelayanan yang tinggi. Wit pun sangat menikmati momen-momennya sebagai seorang yang viral dan dicari-cari oleh semua orang. Saat aku berjualan pahatanku, keuntungan yang kudapatkan sangat sedikit. Bahkan sekeras apapun aku memahat, seseorang selalu menawar pahatanku dengan harga 1 koper. Apa aku pindah job aja kali ya? Lebih baik aku mengambil job sebagai seorang blacksmith.
aku bisa mendapatkan untung lebih banyak daripada seorang pemahat. Lalu dengan itu akan kunaikkan harga semua item. Dan saat uang-uang itu mulai berdatangan padaku, aku akan menjadi seorang sultan. Ya, begitulah ya guys, hayalan dari Wheat. Keesokan harinya, Wheat pun menjalani strategi barunya. Kali ini ia tak akan lagi menerima pesanan pakaian, melainkan ia akan menjual pakaian yang telah dibuatnya. Pakaian yang dibuat oleh Wheat itu pun bukan pakaian murahan, melainkan pakaian itu terbuat dari kulit rusa berkualitas tinggi. Dan untuk meyakinkan orang-orang, ia pun berkata kalau ini edisi terbatas. Sontak saja, situasi pun menjadi semakin riuh. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pakaian itu. Bahkan ada player yang menawar harga pakaian itu hingga menyentuh 300 gold. Lalu malam hari pun tiba dan Wheat di sini sedang menghitung tabungan koinnya. Pelelangan itu memang tempat terbaik untuk mendapatkan ratusan gold dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Wheat pun membuat sebuah pengumuman penting. Ia mengatakan kalau ia tak akan membuat pakaian apapun untuk sementara waktu. Mendengar itu, para warga pun merasa putus asa dan terus-menerus memohon kepada Wheat untuk tidak melakukan hal tersebut. Tanpa basa-basi menanggapi mereka, Wheat pun langsung ke poinnya dan mengeluarkan sepotong kain pelangi yang ia dapatkan pada saat memenangkan pertarungan melawan Lord Torido. Nah, ketika level menjahitku sudah mencapai level intermediate, aku bisa menggunakan kain ini sebagai bahan. Material ini sangatlah langka. Maka dari itu, aku akan memulai pelelangan dengan harga yang tinggi. Baik, aku akan memulai pelelangan besok ya. Sampai bertemu semuanya. Ucap dari Wheat yang langsung main logout aja dari game itu. Karena banyak dari warga tersebut merupakan player pemula, mereka sangat membutuhkan kemampuan-kemampuan dari Wheat. Para player yang masih penasaran dengan Wheat pun mencari tahu kebenaran mengenai kain pelangi. Ternyata kain pelangi ini memiliki durability 5/5 dan memiliki kemampuan pertahanan yang sangat menakjubkan. Bahkan bisa melindungi terhadap panah atau senjata tumpul lainnya. Setelah mengetahui tentang kain pelangi, para player itu pun terkejut bukan main. Mereka pun rela ya mengeluarkan uang sebanyak mungkin demi mendapatkan kain pelangi itu. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Semua player pemula dari Wheat pun login ke dalam game. Dan betapa syoknya Wheat melihat ratusan orang, baik player maupun NPC mengelilinginya. Ternyata ya, semua udah gak sabaran. Bahkan ada yang telah login dan menunggu berjam-jam agar bisa berada di barisan depan. Untungnya Wheat mengajak Mapan berjualan bersama. Mapan kemudian menjelaskan kalau terdapat 13 item yang dibuat dengan kain pelangi. Dan terdapat 7 item umum, 5 item langka, dan 1 item unik. Lalu Mapan pun memulai pelelangan dengan melelang 7 item umum. Baru aja item umum dilelang, udah ada yang nawar sampai 2.300 gold. Wah, kalau kalian boncos terus ya, lebih baik kalian belajar bisnis ya sama si Wheat. Kita tinggalkan dulu ya si Mapan. Sin pun berpindah ke suatu sungai Bensa. Nah, di sini kita akan melihat ya, Wheat mempraktekkan skill memancingnya. Haduh, aku sudah duduk di sini sekitar sejaman, tapi cuma mendapatkan ikan kecil. Ya, aku harus tetap bersyukur aku bisa bekerja pada perusahaan broadcasting itu. Jika bukan karena mereka, aku tidak bisa meningkatkan berbagai macam skillku, ucap Wheat. Karena berbagai macam skill yang ia kuasai, Wheat pun merasa kalau ia sudah lama tidak memahat. Dan ia juga sudah berada di titik jenuh-jenuhnya. Wheat pun meminta Mapan untuk membawakannya sebuah batu besar yang bagus agar ia bisa melatih skill memahatnya. Wheat kemudian mendekati seorang pemancing pria parubaya dan menanyakan tips-tips memancing. "Halo Pak Tua, apa ada cara lain untuk memancing?" tanya dari Wheat dengan sopannya. Pak Tua itu pun menjelaskan, agar mendapatkan ikan dengan harga yang mahal, kau harus memilih lokasi yang bagus dan instingmu sangat diperlukan. Tapi setelah kau melemparkan umpanmu, itu semua akan tergantung dari kedalaman, temperatur, kemudian air, dan tipe umpan yang bisa berpengaruh pada hasil tangkapanmu. Waduh, kok bisa ya sekompleks itu?
Kalau kalian ada yang hobi mancing, bisa jelasin ya di kolom komentar. Oke, sepertinya tempat ini lokasi yang baik setelah aku mendengar penjelasanmu. Berarti ini adalah lokasi yang bagus, bukan? Bolehkah aku berkemah di sini? Tanya Wit dengan polos. Terserahmu saja, aku kan bukan orang yang mengumpulkan uang sewanya. Dasar pemula, dia nggak tahu aja kalau skill dan start pendukungnya akan sia-sia kalau dia nggak bisa nangkep apapun. Gumam pria baru baya itu. 2 hari pun telah berlalu, dan Wit berhasil menangkap ikan dengan ukuran yang besar. Sial, lama-lama dia akan menguras habis tempat ini. Dia muncul 2 hari yang lalu dan telah menangkap ikan-ikan dengan harga yang mahal, ucap kesal pria itu. Dan di sini dia bergibah ya sama teman-temannya di sana. Tak lama kemudian, Mapan pun datang sambil membawa bongkahan batu besar untuk Wit. Bagaimana Wit, apakah ini cukup? Tanya dari Mapan. Ya cukup sih, makasih ya Mapan, ucap singkat dari Wit. Wit ingin memahat sesuatu yang berhubungan dengan kolam, dan ia pun terpikir untuk membuat seekor putri duyung. Lalu untuk jadi model putri duyung itu, sepertinya aku akan menggunakan Suyun lagi. Tapi Wit tiba-tiba merasa Suyun tak akan menyukai pahatan yang menggunakan wajahnya pada tubuh duyung. Ini nih ngebayanginnya aja udah bikin Wit merinding. Akhirnya Wit pun memilih untuk menggunakan seorang selebriti yang ia ingat. Lalu ia memulai memahat sebuah patung putri duyung. Dalam beberapa saat patung itu segera selesai. Dan hasilnya, sebuah pesan kemudian muncul dan mengatakan kalau Wit telah membuat sebuah pahatan spirit dari air dengan artistic value-nya 450. Dan patung ini memiliki manfaat mencegah terjadinya banjir di daerah sana. Para pria parubaya itu justru terlihat kesal dengan hasil pahatan dari Wit. Kemudian pria itu pun berkata pada Wit kalau di sungai itu selalu terdapat pasangan-pasangan yang bermesraan. Bagi mereka si para jomblo, adanya banjir itu justru membantu untuk mengusir para pasangan itu. Dan karena patung dari Wit inilah, mereka jadi tak dapat memancing dengan tenang. Provokasi dari pria parubaya itu berhasil menghasut para pemancing lainnya dan keadaan jadi semakin ricuh. Sialan. Aku kan nggak tahu ya kalau kalian jomblo. Ya, aku tak punya pilihan lain lagi. Kalau sudah begini, mereka pasti menendangku dari sini, gumam dari Wit. Untuk menyenangkan hati para pemancing itu dan mengamankan spot memancing Wit, ia pun memutuskan untuk menghancurkan patung itu. Akhirnya perkumpulan para jomblo pun merasa sangat bahagia. Kasian ya, udah susah-susah buat, belum ada sejam, udah malah dihancurin aja. Yang sabar ya Babang Wit. Oke, makin lucu aja ya tingkah dari Wit ini. Emang dari segi cerita manhwa ini lebih santai ya. Jadi karena sebelum-sebelumnya channel ini bawa manhwa yang tegang terus, sekali-sekali relax sedikit sabi kali ah. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you.